Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Dunia Sudah Rusak. Karakter manusia yang sudah rusak tidak mungkin bisa menikmati segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah secara proporsional. Sangatlah logis kalau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dirancang untuk manusia yang mengabdi kepadanya, bukan untuk mereka yang memberontak kepadanya. Ketika manusia berdosa kepada penciptanya, segala sesuatu menjadi rusak. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk, manusia masih bisa menikmati segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tetapi kenikmatannya terbatas, saudara, atau tidak ideal. Kalau ciptaan Allah yang dirancang untuk manusia yang mengabdi kepada Allah bisa dinikmati secara ideal oleh manusia yang tidak mengabdi, berarti Allah dapat dilecehkan atau Tuhan melecehkan dirinya sendiri. Ya. Berkat jasmani seperti makan dan minum dapat dinikmati manusia secara terbatas. Dengan keadaan keberdosaan manusia, maka manusia tidak dapat menikmati kebahagiaan secara proporsional atau secara ideal di bumi yang sudah rusak ini, saudara. Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa bumi ini bukanlah tempat ideal untuk dihuni atau bukan tempat ideal untuk dinikmati, ya, tidak ada ketenangan yang sejati, maka kita berusaha mempercayai apa yang Tuhan katakan mengenai langit baru dan bumi baru, serta mengarahkan pandangan kita kepada dunia yang akan datang tersebut, ya. Dalam hal ini orang percaya yang benar akan selalu merindukan langit baru dan bumi baru di mana tidak terdapat penderitaan. Tidak terdapat penderitaan, baik penderitaan bagi dirinya juga bagi orang lain. Orang percaya yang menyadari hal ini menunjukkan hidup kepada kehidupan yang akan datang menjadi pilihan satu-satunya. Dengan demikian, saudaraku, mereka memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 21. Di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Semakin menunjukkan hati ke kerajaan surga, semakin seseorang dijauhkan dari percintaan dunia. Maka ia juga semakin tidak mengharapkan ketenangan dan kebahagiaan dari dunia ini. Saudara, hari ini pada umumnya manusia sudah terhanyut dalam pola hidup manusia yang orientasinya kenikmatan dan kenyamanan di bumi sekarang ini. Hampir semua manusia berusaha untuk dapat meraih sebanyak-banyaknya yang dapat diraih dari dunia hari ini, dengan harapan bisa menikmati kebahagiaan dan ketenangan. Tuhan pun dilibatkan hanya untuk bisa mencapai yang dicita-citakan dirinya. Ya, Tuhan pun mau dipakai. Nah, ini orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai majikannya. Semua ini merupakan gerak manusia yang tertawan oleh keindahan dunia. Sehingga banyak manusia termasuk orang-orang Kristen yang terjebak dalam belenggu kuasa gelap dan tentu menuju api kekal. Malangnya mereka tidak menyadarinya sama sekali. Orang-orang Kristen yang mengasihi dunia ini sebenarnya menjadikan diri mereka musuh Allah. Mereka menjadi mangsa kuasa gelap dan tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang mengabdi kepada Allah secara benar. Ya, sebab mereka berurusan dengan Allah pun dalam rangka karena mau memakai Allah, menggunakan Allah sebagai sarana untuk meraih cita-cita dan keinginannya. Ya,
Ini berarti mereka mau menjadi majikan bagi Allah, bukan Allah yang menjadi majikan bagi dirinya. Orang Kristen yang masih mencari kebahagiaan di bumi tidak bisa dibentuk oleh Allah menjadi anak-anaknya yang serupa dengan Yesus. Mereka tidak bisa dipersiapkan masuk dunia akan datang sebagai anak-anak Allah. Mereka yang masih mengharapkan dapat menikmati ketenangan dan kebahagiaan dari dunia ini pasti menjadikan dunia sebagai kerajaannya. Mereka tidak bisa mengabdi kepada Allah. Orang percaya yang benar mempercayai bahwa hanya di dunia yang akan datang seseorang dapat menikmati Allah dan segala yang diciptakannya secara ideal atau secara proporsional. Oleh sebab itu, sementara hidup di dunia, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar layak masuk kerajaan Allah sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi kita jangan harap ketenangan dan kebahagiaan di bumi ini, saudara, seperti anak-anak dunia, ya. Kebahagiaan kita hanya di langit baru, bumi baru, saudara, ya. Hidup di atas muka bumi yang sudah terkutuk dan yang sudah rusak ini, kita tidak akan pernah menemukan tempat yang ideal untuk menjadi hunian, saudara. Tuhan tidak akan pernah membangun kerajaannya di bumi ini, sebab Tuhan Yesus sendiri juga jelas mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan jelas bumi ini sudah terkutuk, terhukum, ya saudara. Manusia tidak akan pernah dapat menemukan kenyamanan di bumi secara ideal. Ya, tidak pernah Alkitab menyatakan bahwa bumi yang terkutuk ini akan dipulihkan dan menjadi tempat nyaman untuk hunian atau dihuni, ya. Suatu hari nanti bumi pasti dimusnahkan menjadi lautan api dan manusia yang hidup dalam kejahatan akan dibinasakan. Oleh sebab itu, hidup di bumi ini harus dipandang sebagai satu-satunya kesempatan untuk mempersiapkan diri guna memiliki kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang, kehidupan di langit baru, bumi baru, saudara. Jadi kita hidup di dunia bukan untuk menetap dan menikmatinya seperti anak-anak dunia. Ya, dunia bukan rumah kita, dan itu harus kita tegaskan kepada diri kita sendiri. Ya, bumi ini bukanlah pelabuhan di mana manusia memiliki perhentian. Pelabuhan kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya yang akan datang. Oleh karena bumi ini telah terkutuk dan bukan rumah orang percaya, maka orang percaya tidak boleh menikmati dunia hari ini sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita menikmati dunia ini dengan cara anak Allah, artinya menikmati apa yang Allah berikan kepada kita di bumi ini sebagai anak-anak Allah. Fokus kita adalah bagaimana kita mengalami proses perubahan cara berpikir sehingga kita bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang mencapai tujuan ini, suatu hari akan diangkat dari dunia, masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai putra putri Allah, anak-anak Allah, atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengharapkan ada kebahagiaan yang ideal yang dapat kita peroleh di dunia ini. Sebab kalau kita berpikir bahwa di bumi ini bisa menikmati kebahagiaan, maka kita berarti berkhianat kepada kerajaan surga dan kepada Allah sendiri. Orang-orang yang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini tidak pernah bisa setia kepada Allah dengan benar. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.